Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun, haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari yang penuh barokah ini kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam kajian rutin, kajian duha dengan materi kitab tauhid. Dan biidznillah, alhamdulillah, kita sudah bahas cukup lama kajian kitab ini, dan sekarang kita akan memasuki, insyaallah akan berbicara tentang al-haud ataupun telaganya Nabi Muhammad SAW, haudun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya perjalanan waktu dalam kehidupan dunia itu sangat singkat. Tidak terasa buku kita sudah masuk di kategori pertengahan, ya. Karena sudah masuk pada bab iman kepada hari akhir. Kemudian nanti kita akan berbicara tentang sebagai penghujung dari bab iman kepada hari akhir adalah kita akan berbicara tentang surga dan neraka. Maka itu tahan intinya, mari kita senantiasa melafadzkan lisan kita, menggerakkan lidah kita, membasahi lidah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Andai kata buku ini dibaca sendiri oleh kita, maka kami yakin belum bisa sampai di halaman ini kita membacanya. Karena dengan bentuk kajian, akhirnya buku itu bisa selesai dalam beberapa tahun. Pengalaman kami pun ketika belajar kepada seorang ustadz bermulazamah dalam pembahasan satu kitab, itu butuh perjuangan, butuh kesungguhan yang sangat kuat di dalam diri kita untuk bisa menyelesaikan kajian itu. Karena tidak bisa dalam waktu singkat, setahun 2 tahun, bisa bahkan bisa jadi mungkin 5 tahun kitab itu baru selesai. Maka para ulama mengatakan syarat mendapatkan ilmu itu adalah di antara sekian syaratnya al-ijtihad, yaitu bersungguh-sungguh, ya, berupaya mengeluarkan
meluangkan waktu, tenaga, harta untuk mendapatkan ilmu itu. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i ada 6 perkara yang harus kita pahami ketika kita belajar menuntut ilmu ini. Yaitu diantaranya apa? Harus tumbuh rasa yang sangat kuat, bersungguh-sungguh. Al-juhdu wa taqatu, mengeluarkan kemampuan kita untuk mendapatkan ilmu itu. Dan tidak bisa disambi, harus serius kalau mau mendapatkan ilmu yang benar. Ya, artinya benar-benar mempersiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya, kita akan hadir di majelis ilmu. Maka tentu kami menghargai dalam kesempatan hari ini ada 1 atau 2 ummahat, tapi mungkin kami bawa bukunya baru 2. Tadi ada yang pertama kali datang siapa? Angkat tangan. Yang pertama datang di masjid dari ummahat. Ya, mohon Pak Daud sampaikan ke Ibu, kami berikan apresiasi kitab Tauhid kajian ini. Ini Pak Daud, biar Pak Daud yang mengantarkan kesan. Silakan Pak Daud. Kita tolong Pak. Paling belakang. Ya. Ketika seseorang mengeluangkan waktu berusaha untuk hadir di majelis ilmu sementara orang lain belum hadir, itu tentunya di hadapan Allah berbeda dengan orang-orang yang terlambat atau orang-orang yang datangnya di luar jadwal yang telah disepakati bersama. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan apresiasi kepada kaum mukminin, kepada kita sekalian, khususnya bagi kaum pria, bagi yang hadir di sholat Jumat di waktu awal, di saf pertama, di mana manusia belum datang di masjid, hanya dia sendiri, maka Rasulullah SAW mengapresiasinya dengan memberikan semangat, motivasi dalam persoalan itu adalah yaitu menyamakan pahala orang yang pertama kali datang di waktu Jumat. Orang lain belum ada di masjid, dia datang duluan, maka dia faka'an nama qarraba badana. Pahalanya sama halnya dengan dia berkorban dengan seekor unta. Oleh karenanya apresiasi ini tentunya kalau kita bicara iman berbeda dengan hari ini. Kalau apresiasi itu diberikan oleh DKM Masjid Al-Ikhlas dengan sifatnya yang langsung nyata dalam benak mata kita, maka apresiasi ini akan banyak direspon oleh kita. Tapi apresiasi yang diberikan oleh Nabi kepada umatnya ini sifatnya masih gaib, maka tidak banyak kita lihat yang tertarik dengan perintah Nabi ini, motivasi yang Nabi berikan ini. Berbeda dengan kalau urusan dunia, andai kata DKI masjid mengumumkan barang siapa yang sholat Jumatnya pertama kali datang di Masjid Al-Ikhlas di saf yang paling pertama di depan, maka akan mendapatkan hadiah sebuah mobil Toyota Fortuner. Maka kita sudah bisa bayangkan Masjid Al-Ikhlas tidak akan bisa menampung para jamaah untuk bisa hadir. Terbukti ini sudah dilakukan oleh salah satu masjid yang sangat fenomenal, yaitu Masjid Jogokarian. Ketika salah satu penggeraknya As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama kali yang merubah paradigma Masjid Jogokarian, Ustaz Muhammad Jazir, pernah dalam satu kali diminta untuk memberikan motivasi bagaimana caranya agar orang sholat Idul Fitrinya itu bisa hadir di Masjid Jogokarian itu. Sholat Idul Fitrinya bisa lebih banyak jumlahnya. Kemudian diumumkanlah barang siapa yang sholat Idul Fitri di Masjid Jogokarian akan mendapatkan hadiah umrah. Prediksi di kala itu yang hadir sekitar 2.000, tapi ternyata menjadi 2 kali lipatnya yang hadir dari jumlah yang diprediksikan. Biasanya kalau habis sholat Idul Fitri pada pulang semua, bertebaran begitu mudah. Tapi di kala itu mereka semua nunggu, tidak beranjak dari tempat duduknya. Nunggu apa? Nunggu undian umrahnya.
Dan para jamaah sekalian, kemudian Ustadz Muhammad Jazir ditanya oleh seorang jamaah, Ustadz kalau kayak begitu nanti jadi nggak ikhlas dia ibadahnya. Apa jawaban beliau? Lebih baik terpaksa atau tidak ikhlas tapi dia masuk surga daripada ikhlas tapi dia masuk neraka. Artinya para jamaah sekalian, kebaikan itu memang harus dipaksa. Memaksa diri kita untuk taat kepada Allah, tunduk kepada syariatnya, memaksa diri kita untuk berlelah-lelah di dunia, bercapek-capek di dunia, tapi kemudian menikmati kebahagiaan di akhirat kelak. Menarik kalimatnya. Lebih baik terpaksa tapi masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Ya. Maka insya Allah mudah-mudahan dalam setiap kajian-kajian kita Allah mudahkan untuk terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk lebih datang lebih awal. Persiapan dari malam, ngajinya, bukunya, Qur'annya, tasnya, catatannya sudah disiapkan betul. Dia tahu jadwalnya jam 9, maka dia akan hadir jam 9 sesuai jadwal kesepakatan. Itulah orang-orang yang disebut dengan fastabiqul khairat, yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, barakallahu fikum. Para jemaah sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Di mana kemarin kita sudah membahas bagaimana proses terjadinya yaumul hisab. Nah, maka ada fase selanjutnya. Setelah kita memahami makna yaumul hisab, maka fase dalam masalah akhirat ini, kehidupan hari akhir ini, fase setelahnya adalah kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW di sebuah telaganya yang disebut dengan Haudun Nabi. Kenapa dikala itu kemudian umatnya diberikan minum air telaganya Nabi Muhammad SAW? Kan di yaumil mahsyar, sebagaimana kita ketahui sebelumnya, begitu panasnya luar biasa, kita merasa haus. Dikala itu kemudian hamba-hamba Allah yang Allah pilih dari umatnya itu diberikan minum dari telaganya Nabi ini. Dan siapa yang meminumnya maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Bagaimana dan apa telaga Nabi ini? Ya, maka dengan tema pada hari ini, aku menunggumu di telagaku. Siapa yang menunggu ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalimat menunggu ini kadangkala banyak hal-hal yang jadi negatif. Seperti kita lihat nih. Ini gambar apa, Bu? Jalan. Betul ya? Ini bapak-bapak kelihatan nggak sebelah sini? Kelihatan? Akhir ya. Ini gambar apa? Mobil truk. Biasanya kalau di mobil truk tuh di belakangnya biasanya ada tulisan-tulisan yang macam-macam. Betul nggak? Saya jarang di mobil truk tulisannya tuh ada yang positif gitu, jarang, walaupun ada ya. Di mobil truk tuh di belakangnya ditulisnya satu misal hidup mulia atau mati syahid. Wah, langsung nih mobil truk teroris ini. Tapi kebanyakan tulisan di truk tuh seperti ini, Bu. Nah, ini kalimatnya yang banyaknya kayak gini. Kalimat tunggu itu dibuat jadi sebuah negatif. Gede lagi tulisannya, ku tunggu jandamu. Nah, maka kalimat menunggu yang dimasukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah beliau akan menunggu kita di telaganya yang bernama Al-Kautsar. Baik, mari kita kaji di buku yang lama, Kitab Tauhid, halaman 269. Buku yang baru 311. Taib. Maka pertama kita akan mengenal dari sisi bahasa Arab dulu. Apa itu al-haud? Ya. Al-haud sebagaimana dalam buku disebutkan juga tempat berkumpulnya air
di mana air yang masuk dalam satu tempat, ya. Kemudian kalau kita lihat dari bahasa Indonesia, bahwa al-haud atau telaga itu dikenal dengan danau, ya. Ada apa lagi? Kalau kata orang Sunda mah ada seperti empang, ya. Ada lagi istilahnya balong, kata orang Cianjur. Itu artinya adalah air yang terkumpul dalam satu tempat. Lantas apa yang dimaksud dengan telaga Nabi ini? Ya. Maka yang dimaksud dengan telaga Nabi, sebagaimana dalam buku juga disebutkan, ya, yaitu adalah telaga agung yang pada hari kiamat kelak diminum oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali mereka yang menyelisihi petunjuk beliau dan mengganti agamanya, murtad sepeninggal beliau. Jadi ternyata tidak semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa meminum telaga ini, Bu. Dikecualikan, ada pengecualinya, orang-orang yang murtad, orang-orang yang menyelisihi sunnah, itu orang-orang yang biasa melakukan hal-hal yang bid'ah dalam hidupnya, dan orang-orang yang mengganti agamanya, ya, sama dengan murtad tadi. Maka ini tidak akan bisa meminum telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mana dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan telaganya atau membuatkan telaganya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di buku banyak sekali, di sini dicontohkan dalil-dalilnya. Sebelum masuk ke hadis-hadis yang tertulis dalam kitab ini, pertama dalilnya adalah di dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 dan ayat yang ketiga. Ayat ini, surah ini kami yakin para jamaah sudah hafal, karena ini biasanya surah yang menjadi andalan prima ketika sholat 5 waktu atau sholat qiyamul lail, ya. Surah yang ringan dan pendek, ya. Maka ini kalau ada yang tidak hafal, ya berarti kebangetan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, inna, sesungguhnya kami Allah, a'tainaka, memberimu wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasholli, maka salatlah, maka dirikanlah salat, li rabbika, karena Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna, sesungguhnya syani'aka, orang-orang yang membenci kamu, huwal abtar, dialah yang terputus. Para ulama menjelaskan ada 2 asbabun nuzul, ya, di dalam ayat ini. Di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika suatu kali keluar dari masjid kemudian bercengkrama dengan para sahabat. Ya, salah satu kebiasaan Nabi kalau selesai salat, Nabi itu bercengkrama dengan para sahabat. Kemudian di kala itu tiba-tiba Nabi melihat ke atas, dan setelah itu Nabi tersenyum. Maka kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tiba-tiba tersenyum?" Ya. Maka Nabi menjawab,
sesungguhnya baru saja telah diturunkan kepadaku suatu surah. Lalu beliau membaca surah Al-Kautsar. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, tahukah kalian Al-Kautsar? Kemudian para sahabatnya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Nabi seringkali ketika dalam menyampaikan hadisnya itu selalu bertanya dulu kepada para sahabat. Ini metode pengajaran. Bertanya yang sifatnya adalah untuk menegaskan. Pertanyaan untuk menegaskan. Terjadi dua dialog. Maka sebetulnya kalau mengajar itu lebih bagus dialog, bukan monolog. Terjadi diskusi dua arah. Artinya ada suasana yang hidup dalam satu kajian itu, ya. Maka kemudian kata Nabi, Al-Kautsar adalah sebuah sungai telaga yang diberikan kepadaku oleh Rabbku di dalam surga. Padanya terdapat kebaikan yang baik. Umatku kelak akan mendatanginya di hari kiamat. Jumlah wadah-wadah bejananya sama dengan bilangan bintang-bintang. Masya Allah. Diusir darinya seseorang hamba. Maka aku berkata, ya Rabbku, sesungguhnya dia dari umatku. Maka dikatakan, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah dibuat sesudahmu. Artinya kemudian Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, ketika ada umatnya yang dilarang meminum telaganya Nabi, Nabi kemudian merespon langsung, ya Allah dia umatku, ya Allah dia umatku. Karena dalam ayat yang lain Allah menjelaskan kepada kita bahwa setiap nabi dan rasul itu akan bersaksi terhadap umatnya. Di dalam Quran surah Al-Hajj di ayat yang terakhir, wa huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu 'alan nasi syuhada. Bahwa Rasul akan menjadi saksi atas keislaman kita. Maka tatkala Nabi mengetahui bahwa itu umatnya, maka Nabi mengatakan langsung, ya Allah dia umatku, kenapa dilarang ya Allah? Kemudian Allah mengatakan, wahai Muhammad, sungguh kamu tidak mengerti apa yang telah diperbuat sesudahmu. Artinya ketika Rasul wafat, banyak umatnya yang berbuat bid'ah, banyak umatnya yang murtad. Kita tahu dalam sejarah ketika Rasulullah SAW wafat, ya, sebagian kaum muslimin ada yang kembali kepada kekafirannya. Karena menganggap Nabi sudah tidak ada lagi yang memimpin. Bahkan di antara mereka ada yang tidak mau membayar zakat. Maka dikala pemerintahan awal di Khalifah Rashidah Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar mengatakan, wallahi demi Allah aku akan memerangi mereka-mereka yang enggan membayar zakat, karena sungguh dia telah mengkufuri syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini iktibar bagi kita para jamaah sekalian. Kadangkala kita dalam hidup begitu ya. Ada sesuatu yang kita idolakan dalam hidup si fulan. Contoh saja, kita pengen ngaji sama Ustadz A. Qadarullah pada saat kita sudah hadir dari pagi, belum sarapan, ya kan? Begitu hadir ternyata penggantinya. Kalau kata orang Jawa, meleketis. Begitu muncul penggantinya, ustadz yang kita idolakan, ustadz yang kita harapkan kok ndak hadir. Biasanya sakitnya tuh di mana? Sini. Waduh. Udah jauh-jauh datang mau ngaji, ustadznya udah pengen ketemu ustadznya, semangat betul, yang datang penggantinya. Itu sifat manusia, Bu. Para sahabat pun kaum muslimin di kala itu ada yang seperti itu. Maka didefinisikan para sahabat itu adalah mereka yang bertemu dengan Nabi, iman kepada Nabi sampai akhir hayatnya. Bukan sampai Nabi saat meninggal, tapi sampai akhir hayatnya, maka itu disebut sahabat.
sampai dia meninggalnya dia tetap dalam keimanan, maka itu disebut sahabat. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian, ternyata ada hamba-hambanya yang tidak diperkenankan oleh Allah untuk bisa meminum telaganya Nabi tersebut. Dijelaskan dalam buku ini, siapa mereka yang menyelisihi petunjuk beliau, yang mengganti agamanya alias murtad. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini atau keterangan ini adalah bahwa di mana setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW banyak para kaum muslimin yang murtad meninggalkan Islam. Bahkan banyak mereka yang menyimpang pemahamannya dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana kita tahu dikala mulai munculnya fitnah-fitnah kaum muslimin, terjadi peperangan di antara mereka di fasenya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, perpecahan di kalangan kaum muslimin, bahkan membunuh di antara mereka karena pemahaman Islamnya sudah berbeda satu sama lain. Kita mengenal ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Syiah Ar-Rafidhah. Maka disinilah menggambarkan bahwa ternyata tidak semuanya umat Nabi Muhammad SAW bisa menikmati telaga Nabi ini. Lantas siapa mereka yang bisa menikmati dan bisa meminum telaga Nabi ini? Tetap stay tune terus di kajian ini. Di fase di comparing terakhir nanti kita akan bahas itu. Sebagai bekal kita untuk memperkuat diri kita agar kita bisa meminum telaganya Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir kelak. Nah, maka kita lanjutkan tadi asbabun nuzul di surah Al-Kautsar. Yang pertama adalah riwayat Imam Ahmad ini. Kemudian ada riwayat yang lain menjelaskan tentang asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar ini, yaitu adalah bercerita tentang Asim bin Wail. Ini Asim bin Wail ini sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Dia ini orang yang tidak suka kepada Nabi karena dianggapnya Nabi memporak-porandakan ajaran nenek moyangnya. Maka ketika putranya Nabi meninggal, siapa? Ibrahim. Maka kemudian si Asim bin Wail ini mengatakan, terputus sudah, Muhammad terputus dakwahnya. Karena nasabnya tidak ada, dan sudah lagi tidak ada keturunannya. Sambil mencela, mencaci maki Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu di dalam sejarah bahwa Rasulullah SAW dalam mengemban dakwahnya itu tidak mudah. Mendapat stigma-stigma yang selalu negatif, stigma-stigma yang buruk terhadap dirinya. Nabi dikatakan tukang sihir, Nabi dikatakan ahli nujum, Nabi dikatakan orang gila, Nabi dikatakan tidak waras. Selalu stigma negatif setiap para pejuang kebenaran ini. Dan sirah itu, sunnah itu berjalan sampai hari kiamat. Siapa yang tegak di atas kebenaran pasti akan dicap negatif oleh orang-orang yang tidak suka dalam kebenaran ini. Ya. Para jemaah sekalian, kemudian dikala itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kautsar ini. Di ayat yang keberapa yang bercerita tentang Asim bin Wail ini? Di ayat yang ketiganya. Inna syani'aka wal abtar. Sungguh yang akan membencimu, yang setiap membencimu wahai Muhammad, dia yang terputus. Terputus dari apa? Dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, bagi kita yang di stigma negatif, kaum muslimin, umat Islam yang sikoh terhadap kebenaran, yang komitmen kepada Quran dan Sunnah, kemudian dicap negatif oleh orang-orang yang tidak menyukainya, jangan kita pernah merasa minder, jangan pernah merasa putus asa. Sungguh rahmat Allah akan selalu melimpahkan kepada kita semuanya. Dan orang-orang yang membenci kebenaran, orang-orang yang tidak suka kepada keadilan, pasti dia akan terputus rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini sudah janji Allah, inna syani'aka wal abtar. Sungguh siapa yang membenci syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang membenci sunnahnya, pasti dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita ini yang hari ini alergi dengan sunnah-sunnah Nabi, alergi dengan jenggot, alergi dengan celana cingkrang, alergi dengan cadar. Bahkan sempat viral ada satu film sesama kaum muslimin, yang satu pakai cadar, yang satu enggak, sampai ketika berantem dalam video itu satunya menarik cadarnya seorang akhwat itu. La haula wala quwata illa billah. Musibah apa yang terjadi dalam negara kita seperti ini? Siapa saja yang membenci sunnah Nabi, huwal abtar, pasti Allah akan putus rahmatnya. Allah akan berikan azab sesuai dengan kehendaknya. Maka jangan pernah meremehkan sunnah sekecil apapun. Jangan ada kalimat, ya itu kan sunnah Ustadz. Sunnah itu kan kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu kaidah usul fikih, kaidah fikih. Tapi kaidah yang bicara kepada akidah, sunnah itu adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi dalam kehidupannya, baik perkataan atau perbuatan, itu yang harus kita ikuti sebagai tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sudah jelas. Ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, berdasarkan riwayat ini maka kita memahami bahwa mana Al-Kautsar itu maknanya adalah bisa bermakna telaga, danau ataupun air sungai yang Allah sediakan bagi nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian makna Al-Kautsar juga para ulama mengatakan adalah nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka di antara sebagai bukti syukurnya atas nikmat itu, Allah perintahkan di ayat yang keduanya, fasholli li rabbika, salatlah untuk Rabbmu. Maka salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah itu memperbanyak ibadah dengan ibadah salat. Ya, maka disunnahkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah ketika kita mendapatkan kenikmatan, barokah, rezeki dari Allah, ya, kemudian kita sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Sebagai bukti kita adalah mensyukuri atas nikmatnya. Maka ini menjadi kaidah bagi orang yang beriman, apabila mendapat sebuah kesuksesan atau mendapat sebuah rezeki, kenikmatan yang sangat luar biasa dalam urusan dunia, maka yang dilakukan adalah dia selalu muji Allah dan beribadah kepada Allah. Perhatikan di dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika datang pertolongan Allah, manusia berbondong-bondong mengikuti ajakan Nabi Muhammad SAW, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia semuanya masuk dalam Islam, agama yang sempurna, agama yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemenangan saat itu, yaitu ketika Futuh Mekah, setelah mendapat kemenangan, apa yang dilakukan? Fasabbih, bertasbihlah kepada Allah. Jadi bagi orang beriman, kalau dapat nikmat itu bukan kemudian poya-poya, bukan kemudian membuang-buang harta, tetapi segera bertasbih kepada Allah, salat, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholli rabbika wanhar, kemudian berkurbanlah. Nah, maka di sini termasuk syariat berkurban itu setelah, atau menyembelih hewan kurban itu setelah salat. Makanya dalam Idul Adha, ya, kategori sah diterima kurbannya di sisi Allah Ta'ala sebagai bentuk pengorbanan kita di Yaumun Nahr itu adalah setelah salat baru kita berkurban. Tidak boleh berkurban dulu kemudian baru salat. Fasholli li rabbika wanhar, setelah itu baru berkurban. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala,
Maka dari penjelasan para ulama ini kita sudah memahami bahwa asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar ini ada beberapa riwayat tentunya. Ini saya yang mengambil hanya sebagian saja, 2 riwayat ya yang menjelaskan tentang sebab-sebab turunnya surah Al-Kautsar. Jadi para jamaah sekalian, ketika kita sudah memahami dalil ini, ketika salat membaca surah Al-Kautsar harusnya benar-benar memahami maknanya, sudah tersentuh dalam hati kita. Tidak lagi ngambang bacaannya. Kan seringnya kita kalau sholat bacaannya ngambang ya. Kita ngomong tapi nggak tahu apa yang kita ngomongin. Betul? Ya. Banyak di antara bacaan sholat kita yang kita tidak tahu maknanya. Kalau saya tanya arti doa tasyahud, at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibatu lillah. Banyak pasti yang belum paham maknanya. Apa itu at-tahiyyat? Ya, maka kewajiban bagi kita untuk mentadaburi makna bacaan-bacaan salat. Ada satu buku yang bagus sekali ya, yang ditulis oleh seorang ustadz asal Indonesia, ya, warga negara Indonesia yang kemudian dibedah bukunya oleh Ustadz Umar Mita LC dalam Classroom Series Syamilanya. Ada khusus kajian menyelesaikan pembahasan kitab tadabbur bacaan salat, insyaallah. Ya, nanti kalau nggak salah besok malam Senin. Ya, nanti kalau bagi ikhwas sekalian, akhwat sekalian yang memang punya waktu silakan hadir di classroomnya. Tapi itu harus daftar terlebih dahulu ya. Jadi penting kita memahami bacaan-bacaan salat. Taib barakallahu fikum. Kemudian tadi yang kami katakan, siapa mereka yang orang-orang yang layak akan mendapatkan, akan meminum telaganya di telaganya Nabi kita Muhammad SAW. Banyak hadis yang menjelaskan itu, namun 3 saja yang kita ambil. Yang pertama adalah orang-orang yang akan mendapatkan, kaum mukminin yang akan bisa meminum dari telaganya Nabi kita Muhammad SAW adalah yang pertama, mereka yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnahnya, konsisten dengannya, menjauhi semua bid'ah dan dosa-dosa besar. Ya. Mana dalilnya? Diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku telah meninggalkan bagi kalian 2 perkara yang mana kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Maka dia tidak akan berpisah sehingga dia datang menuju haud. Jadi orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, mereka lah akan yang bisa meminum telaganya Nabi kita Muhammad SAW. Dan apabila meminumnya, tidak akan haus selama-lamanya. Pertanyaan kita adalah para jamaah sekalian, bagaimana contoh bentuk seseorang itu komitmen kepada Quran dan As-Sunnah? Salah satu bentuknya adalah ketika dia sudah paham ilmunya, dia amalkan dalam kehidupannya. Itu contoh konkret dalam arti berpegang teguh itu begitu. Contoh, kita tahu bahwa sholat wajib 5 waktu itu adalah hukumnya wajib ain bagi kita. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka dia telah kafir kepada Allah. Maka sebagai bukti kita berpegang teguh kepada perintah Allah itu, kita menjaga sholat 5 waktu kita, melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dari kehusyuannya, terus berusaha untuk khusyuk dalam setiap sholatnya. Dari wudunya, sudah betul-betul wudunya yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau orang berpegang teguh, udah tahu ilmunya, maka dia amalkan. Itu bukti yang konkret ketika dia berpegang teguh kepada ajaran syariatnya. Seorang wanita, seorang muslimah sudah tahu bahwa perintahnya adalah setiap wanita muslimah yang keluar dari rumahnya atau
apabila dia ada seseorang yang bukan mahram berada dalam dekatnya atau dalam satu ruang lingkupnya, maka seorang wanita muslimah harus menutup auratnya. Mana aurat bagi seorang wanita? Ya, para ulama berbeda pendapat dalam persoalan ini. Ada yang mengatakan seluruhnya adalah aurat wanita itu. Ada yang sebagian mengatakan hanya telapak kaki dan telapak tangan. Ini terjadi khilaf. Maka termasuk cadar itu pun terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Namun saya pribadi lebih mengambil pendapat bahwa wanita itu seluruhnya adalah aurat. Karena wanita suaranya saja sudah bikin kaum pria itu berbayang-bayang, membayangkan suaranya. Pernahkah nih, jujur kaum pria, pernahkah ada menerima telepon nyasar? Kemudian begitu diangkat, wanita yang telepon. Terus suaranya lemah gemulai. Halo, selamat pagi Bapak. Kita langsung, suaranya halus bener nih, pasti cantik nih. Betul apa betul? Ini kaum pria. Ya. Nah, makanya wanita itu seluruhnya aurat. Tidak berbatas kepada, walaupun tadi ada khilaf di kalangan para ulama, ya, telapak tangan dan kedua muka, maksud saya kedua dan muka dan kedua telapak tangan, ya. Karena di antara dalil ulama ini yang berpendapat bahwa ini adalah boleh diperlihatkan ketika seorang wanita ketika tawaf, salah satu syariatnya adalah harus dibuka cadarnya. Harus diperlihatkan. Nah, ini kenapa para ulama mengatakan adalah bahwa aurat wanita itu muka dan kecuali muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan ya. Nah, para jamaah sekalian, maka kalau kita komitmen kepada ajaran syariat ini, seorang muslim akan menjaga auratnya dari suaranya. Maka sungguh Islam itu adalah agama yang sangat mengajarkan tata krama. Coba perhatikan ayat. Allah Ta'ala menegur keras kepada kita seorang anak yang mengeraskan suaranya lebih tinggi daripada orang tuanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra, ya. Fala taqul lahuma uff, di dalam surah Luqman, ya. Pojok kiri sebelah atas. Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Janganlah kamu mengatakan kepada orang tuamu atau membentak. Mengatakan saja tidak boleh, apalagi membentak. Sering kadangkala kita seorang anak karena merasa paling benar, orang tuanya salah, kemudian suara kita lebih tinggi daripada kedua orang tua kita. Ini sudah durhaka hukumnya. Betapa Islam mengatur, apalagi ini seorang wanita yang suara itu sudah menjadi aurat baginya. Maka harus berhati-hati. Ya. Makanya kenapa Islam mengajarkan kepada kita, kalau seorang wanita, seorang istri tinggal suaminya, ya, kemudian ada orang datang mengetuk pintu, tidaklah seorang wanita atau seorang istri itu membukakan pintu itu kecuali atas izin suaminya. Ya. Berbeda zaman hari ini yang jauh daripada kehidupan syariat Islam. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak paham. Ketika suaminya tidak ada di rumah, ada tamu datang, Pak RT, Pak RW. Kemudian langsung mempersilahkan masuk, silakan masuk Pak RT, silakan masuk. Sementara hanya dia dan Pak RT di dalam rumahnya. Ini adalah hukumnya haram. Maka bagi kita yang sudah tahu syariat sebagai bukti komitmen kepada Quran dan Sunnah, tidak melakukan itu. Bagaimana caranya? Ketika ada tamu datang, sementara suami tidak ada, pintu jangan dibuka. Cukup kita berbicara di balik hijab, di balik pintu itu. Bukan dibuka dulu, Assalamualaikum Pak RT, nongol kepalanya. Sunnahnya itu berbicara di balik hijab. Min wara'il hijab.
Ya. Ustaz, bagaimana kalau pintunya besi baja Ustaz, nggak kedengeran dia Ustaz? Tapi kayaknya rumah kita nggak ada deh besi sampai pintunya segede baja begitu ya. Artinya kita ngomong terdengar. Langsung bertanya, Waalaikumsalam, maaf, dengan siapa ya? Saya Pak RT. Oh iya Pak RT, mohon maaf, suami saya lagi nggak ada di rumah Pak RT. Langsung sampaikan itu dulu. Jangan, oh ya Pak RT, ada apa ya Pak RT? Iya Bu, saya mau ada perlu. Oh sebentar ya Pak RT, saya pakai ini dulu. Itu dan sunnah ya kayak gitu. Justru yang sunnah yang sesuai syariat adalah kita sampaikan, maaf Pak RT, suami saya lagi tidak ada di rumah. Jadi mungkin sampaikan pesan saja apa, nanti sampaikan sama suami saya. Tidak membuka pintu rumah sebelum memang suami mengizinkan. Kita tahu di dalam sebuah hadis ada seorang wanita yang jelas-jelas bundanya, orang tuanya sedang sakit, sementara suaminya pergi dalam berjihad. Suaminya mengatakan tidak boleh keluar dari rumah sampai aku pulang. Maka wanita ini tetap bertahan di rumahnya sekalipun orang tuanya sedang sakit, karena belum dapat izin dari suaminya. Izin itu yang bagaimana? Nah, ini juga penting nih, para ummahat harus paham. Ketika izin sama suami, bukan sudah pergi baru izin di mobil. Assalamualaikum B, saya izin ya, mau pergi. Oh iya, kamu di mana? Ini sudah di tol. Itu namanya bukan izin, pemberitahuan. Kalau yang namanya izin dari mana? Dia belum berangkat. Bi, saya mau izin nih, mau ada acara sama teman, mau silaturahmi ke rumah fulanah dan fulanah. Masih di rumah, belum berangkat. Kemudian kata suaminya, ada tujuan apa ke sana? Saya mau silaturahmi bla bla bla. Oke ya, saya izinin, tapi jangan sore-sore, jam 4 harus pulang. Ketika suami mengatakan jam 4 harus pulang, harus pegang teguh. Oh berarti imam saya meminta saya hadir kembali di rumah itu jam 4. Ketika kita menyelisih dari jam 4 tidak memberitahu, bermaksiat kita kepada Allah dan suami kita. Bahwa ingat, suami ini menjadi satu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan, kalaupun Allah memerintahkan seorang manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, maka pertama kali yang kuperintahkan adalah seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena bagi wanita kalau sudah menikah, sudah tanggung jawabnya adalah tanggung jawab suami. Buruknya Anda, wahai ummahat, baiknya Anda, itu sangat bergantung kepada suami Anda. Dan pertanggungjawaban di hadapan Allah, kalau seorang wanita yang sudah menikah, dia tidak akan diminta pertanggungjawabannya kepada ayahandanya, tapi kepada suaminya. Maka ringankan beban suami, ringankan beban para penanggung jawab ini. Taatilah suamimu, karena taat kepada suamimu itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan tadi suami yang kita mentaatinya adalah suami yang taat kepada Allah. Jangan dianggap remeh. Kalau sudah izin, suami mengatakan jam 4 harus pulang, bersegera pulang. Ketika di jalan macet memberitahu informasi, Bi, kayaknya saya nggak bisa jam 4 nih, karena ini macet di jalanan, saya sudah pulang dari jam 2. Sekali lagi, pada saat itu izinnya sebelum peristiwa itu terjadi, bukan saat sudah jalan. Bi, maaf nih pulangnya agak lambat, saya mau singgah lagi nih di mall, tapi sudah di jalan. Itu namanya bukan minta izin, pemberitahuan, maksiat kepada Allah. Karena Anda tidak mentaati suami Anda. Maka sebagai komitmen kita di dalam menjalankan syariat Allah Ta'ala, sebagai salah satu syarat tadi bisa meminum telaganya Nabi kita Muhammad SAW, lakukan ini ketika tahu sudah ilmunya, sudah paham syariatnya. Itu bukti komitmen itu seperti itu. Ya, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Kemudian diantaranya yang berikutnya adalah kita harus bisa menjauhi hal-hal yang bid'ah. Apa itu bid'ah? Ya, para ulama banyak sekali menjelaskan tentang masalah bid'ah ini. Salah satu kitab yang menjadi rujukan para ulama adalah rujukan kita tentunya kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi. Judulnya apa? Buku kitab itu nama kitabnya adalah Al-I'tisam
maknanya berpegang teguh. Itu secara gamblang menjelaskan persoalan masalah bid'ah. Intinya bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dalam urusan agama. Nanti berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat dan lain sebagainya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin syarah yang disyarah oleh oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, itu dijelaskan di sana ketika beliau menjelaskan sebuah hadis Nabi yang sahih, man ahdasa fi amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama kami maka tertolak. Maka biasakan para jamaah sekalian untuk selalu mengamalkan agama kita ini berdasarkan dalil yang sahih. Kalau kita mendapatkan satu keterangan dalam satu kajian yang kita tidak tahu dalilnya, berhak ditanyakan. Afwan Ustaz, yang bagian tadi saya belum tahu dalilnya, bisa disebutkan dalilnya. Ya. Maka seorang ustadz yang alim, dia akan menyebutkan, oh dalam kitab ini, dalam hadis ini, begini-begini dan seterusnya. Maka seorang ustadz yang alim, yang benar pemahamannya, dia tidak akan menyampaikan sesuatu yang tidak ada dalil yang sahih. Jangan gampang mengeser, jangan gampang membagikan urusan-urusan dalam persoalan agama kita kalau kita tidak tahu kebenaran dalilnya. Biasanya seringkali kalau menjelang tahun baru itu kan, tahun baru Islam terutama, barang siapa yang berzikir 1000 kali, baca ini 1000 kali di masjid, kemudian setelah itu disebar begitu saja. Ingat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya, karena kalau kita melakukan sesuatu yang bid'ah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, percuma, tidak akan dinilai sebagai pahala di sisi Allah, sia-sia. Ya, haba'an manthura, bagikan debu yang berterbangan. Taib, jadi berpegang teguh kepada sunnah itu menyelisihi perkara yang bid'ah. Ya. Kemudian yang kedua, apa syaratnya seorang mukmin bisa minum telaganya Nabi kita Muhammad SAW? Maka kata Nabi, yaitu bersabar terhadap apa yang dialami oleh seorang mukmin berupa kekurangan dari harta dunia dan dia mendahulukan orang lain dengannya. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabatnya dari kalangan Ansar, kalian akan mendapatkan sepeninggalku orang-orang yang lebih mementingkan duniawi, maka bersabarlah sehingga kalian menemui Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di saat berada pada Al-Haud. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, nomor hadis di 3792 Imam Bukhari dan Imam Muslim di nomor hadis 1854. Itu ada bab khusus tentang telaga. Banyak sekali hadis-hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jemaah sekalian, bersabar terhadap apa yang dialami oleh seorang mukmin berupa kekurangan dari harta dunia. Kita tahu bahwa Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Pojok kiri sebelah atas. 100 bentar, saya agak lupa. Posisi letaknya jadi pojok kiri paling atas. Bentar, saya cek dulu. Taib. Ayat yang ke-155 dan 156. Pojok kiri paling atas, betul ya Bu? Maka di sanalah Allah menjelaskan bagi kita para jamaah sekalian, sungguh kami Allah akan menguji kalian bisyai'in minal khauf, dari rasa takut. Takut dengan kelaparan, takut dengan kemiskinan,
Sehingga banyak di antara kita yang menjual agamanya, menggadaikan agamanya demi kepentingan dunia. Ya. Rasa takut akan diuji, takut dengan musuh, itu juga bagian ujian. Ya. Kemudian wal khaufi wal ju', Allah akan uji dari kelaparan, kekurangan makanan. Ya. Alhamdulillah di masa pandemi ini, walaupun banyak saudara-saudara kita yang kesulitan untuk mendapatkan makanan, tetapi kemudian Allah masih memberikan kita limpahan rezekinya, sehingga kita sampai hari ini masih bisa makan. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di Ethiopia, di Afrika sana, mereka sulit sekali untuk mencari makanan yang baik. Mereka cari makanan yang bekas-bekas di tong sampah, karena tidak ada lagi yang bisa dibeli. Ya. Wal ju'i wa naqsi minal amwal, dan kemudian Allah akan uji kita dari kekurangan harta, pas-pasan gajinya, serba impas, tidak ada lebih, selalu kurang. Ya. Wa naqsi minal amwal wal anfus, kemudian jiwa, kematian. Allah akan uji kita dengan anak yang kita cintai, anak yang kita tunggu-tunggu. Begitu hadir, ternyata Allah ambil. Istri yang kita sayangi, suami yang kita cintai, kemudian diambil oleh Allah. Ujian itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Maka para jamaah sekalian, ketika kita melihat seperti itu, Nabi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang terakhirnya, wabashshiris sabirin, kabarkanlah kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang ketika dapat musibah tadi, kekurangan harta, jiwa, kematian, rasa lapar, ya, rasa takut, tetap bersabar. Bahkan dia tetap bisa membantu saudaranya sekalipun dirinya kurang. Maka di sisi Allah adalah karunia yang besar. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim hudaw wa rahmah. Di ayatnya 154-nya Allah Ta'ala berfirman, maka merekalah yang akan mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk dari Allah. Merekalah orang-orang yang akan sukses di dunia dan akhirat. Para jamaah sekalian, kalau kita dalam kondisi kaya membantu orang, itu semua bisa. Betul? Kita punya uang, kemudian ada orang butuh kepada kita, kita kasih, itu semua bisa. Tapi yang luar biasa di sisi Allah adalah ketika orang itu tidak punya, orang itu pas-pasan untuk dirinya tapi mendahulukan saudaranya, inilah yang sangat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala berfirman, "Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu." Tidak akan diterima kebaikan seseorang sampai dia menginfakkan sesuatu yang dia cintainya untuk kepentingan orang lain. Kita lihat bagaimana para sahabat mencontohkan ithar, mendahulukan sahabat yang lain dalam urusan dunianya. Sampai pernah suatu kali seorang sahabat yang didatangi oleh Nabi dan sahabat yang lain bertamu. Kemudian sahabat ini padahal dia punya hanya sepotong roti yang hanya untuk anaknya. Tidak ada makanan lain di rumahnya. Tapi kemudian tetap dihidangkan kepada tamunya. Ketika anaknya nangis minta makanan itu, dia berusaha untuk menenangkan anaknya untuk tetap tidak kemudian terus-menerus menangis. Bayangkan dalam posisi yang sudah terjepit, tapi dia masih memberikan kepada saudaranya. Yang sangat masyhur sebuah riwayat, ada seorang sahabat yang ketika perang dalam satu peperangan bersama Nabi, kemudian sahabat ini meminta air. Kemudian dikasih air ini kepada sahabat pertama yang meminta air. Kemudian begitu mau diminum air ini, dengar lagi oleh sahabat yang lain juga butuh air. Maka sahabat pertama yang menerima air ini dia mengatakan, wahai saudaraku, kasih kepada si fulan karena dia lebih membutuhkan dari saya air ini. Begitu air itu dikasih ke yang kedua, terdengar lagi suara yang ketiga. Begitu pula seterusnya sampai akhirnya semuanya mati syahid di hadapan Allah Ta'ala, tidak mendapatkan air minumnya. Demi mendahulukan saudaranya. Padahal
nyawa sudah ada di sini. Sudah mau mati, sudah mau meninggal, masih ingat saudaranya. Berbeda dengan kita. Kita akan selalu berpikir, ya Allah, kalau saya sekarang kasih ke dia, saya nanti makan apa ya Allah? Kan zalim juga dong. Masa saya ngutang demi menolong saudaranya? Ketahuilah para jemaah sekalian, Allah jelaskan tadi, lan tanalal birra hatta tunfiqu mimman tuhibbu. Tidak akan diterima infaknya seseorang yang luar biasa, yang nilainya sangat besar di hadapan Allah, sampai dia memberikan yang terbaik apa yang dia cintainya. Maka biasakan memberi sesuatu yang terbaik, bukan yang bekas. Kita lihat sahabat Abdurrahman bin Auf ketika pertama kali hijrah ke Madinah, ditawarkan oleh sahabatnya, sahabat Ansar, wahai Abdurrahman, engkau ada muhajirin pertama kali datang ke Madinah tidak memiliki apa-apa. Aku sebagai sahabatmu, sahabat Ansar yang siap menolongmu. Kamu gak usah bingung-bingung wahai Abdurrahman. Aku punya istri lebih dari satu. Silahkan kamu pilih mana yang tercantik, aku akan ceraikan, aku berikan untukmu. Aku punya kebun yang banyak, kebun kurma yang banyak, silahkan kamu ambil pilih yang mana, aku akan berikan kepadamu. Masya Allah. Para sahabat begitu, para jamaah sekalian. Sampai istrinya pun rela untuk kepentingan saudaranya, demi menolong saudaranya kaum muhajirin. Tapi luar biasa, Abdurrahman bin Auf bukan seorang muhajirin yang tipenya meminta-minta. Ketika diberikan itu kemudian tidak mengatakan, alhamdulillah aja mumpung nih, pilih istri yang paling cantik mana ya. Tidak begitu. Apa jawaban Abdurrahman? Wahai saudaraku, jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu. Cukup engkau tunjukkan ke saya di mana pasar yang ada di Madinah ini. Dan ketahuilah para jamaah sekalian, setelah itu Abdurrahman bin Auf menjadi saudagar terkaya di Madinah. Begitu. Artinya dalam persoalan ini kita menjadikan i'tibar, ketika orang yang ditolong pun juga harus bersikap sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Jangan mentang-mentang mau ditolong terus datang lagi. Tapi jadi seperti Abdurrahman bin Auf yang tangan kanannya selalu, atau tangan yang paling tertinggi adalah tangan yang memberinya, daripada dia menjadi tangan yang meminta yang ada di bawah. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, kemudian para jamaah sekalian, itulah betapa luar biasanya para sahabat dalam mendahulukan kepentingan saudaranya. Ya, mudah-mudahan itu menjadikan ibrah bagi kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, orang yang akan bisa minum telaganya Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang selalu menjaga wudunya. Ini sering kita bahas berkali-kali dalam kajian kita. Riwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW menyebut tentang Al-Haud, beliau bersabda, sungguh yang jiwaku berada di tangannya, aku pasti akan menghalau sekelompok orang dari haudku sebagaimana seorang laki-laki menghalau onta yang bukan miliknya dari kolam tempat catatan minumnya. Maka para sahabat bertanya, apakah engkau mengetahui kami pada saat itu? Kemudian Nabi menjawab, ya, kalian akan mendatangi aku dengan penuh cahaya di kening kalian, karena bekas air wudu, dan cahaya itu tidak terdapat pada selain dari kalian. Maka cara Nabi mengenal umatnya itu dari cahaya wudu. Di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, para ulama menjelaskan, di antara hamba-hamba Allah yang akan dikenal oleh Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang disebut gurrul muhajjalin. Itu yang menyempurnakan wudunya. Maka sebagian para ulama mengatakan, kalau kita berwudu mengusap siku kita itu, ya, maksimalkan, dilebihkan tidak mengapa. Sampai sebagian ulama mengatakan sampai pun di sini tidak masalah. Sebagai bukti gurul muhajjalin, daripada kita tidak sempurna mengusapnya. Ya. Karena di sanalah nanti Nabi akan mengenal kita, orang-orang yang selalu menjaga wudunya.
Menjaga wudu ini sebagaimana yang diterangkan para ulama, bukan berarti hanya sebatas dia wudu terus batal, wudu lagi, wudu batal, wudu lagi, tidak begitu. Bukan hanya itu. Tetapi apa? Bisa menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga mulutnya dari perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud menjaga wudu. Maka insya Allah 3 karakter ini adalah mereka yang akan mendapatkan keridhaan di sisi Allah, akan mendapatkan kemudahan di sisi Allah, bisa meminum telaganya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, bagaimana ciri-ciri telaga itu? Di dalam kitab ini dijelaskan di halaman 270. Kita baca bersama-sama, kita lihat di situ, kita tadaburi bahwa telaga Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang telah disebutkan tadi, ya, di antara ciri telaga yang tercantum dalam beberapa hadis tersebut adalah bentuknya sangat besar dan luas. Ya. Jadi bentuknya sangat besar dan luas, seperti dalam hadis yang nomor A itu, sungguh luas telagaku ialah seperti jarak antara Ailah dengan Sana'a Yaman. Jadi perjalanan itu dengan perjalanan unta. Luasnya telaga Nabi itu bisa ditempuh dengan satu bulan perjalanan. Begitu luasnya. Dan kemudian panjang dan lebarnya tadi ya, jarak antara satu sudut ke sudut lain seluas perjalanan sebulan. Jadi sudut ke sudut yang lainnya itu ditempuh perjalanan sebulan dengan onta. Saking luasnya. Ya, berarti kalau perjalanan dengan onta 1 bulan, kalau dikonversi kilometer, berapa kilo itu? Luasnya haudnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian airnya mengalir dari Nahar Kautsar. Jadi sungai, kemudian daripada pancuran mengalir, di situ telaga itu. Ya. Terdapat 2 pancuran dari surga. Airnya lebih putih daripada air susu. Masya Allah. Kalau kita lihat hari ini, air susu itu air yang terputih. Ini lebih putih daripada susu. Lebih dingin daripada es. Masya Allah. Makanya kalau sudah minum, tidak kehausan sama sekali. Ya, maka saya juga minum dulu, biar kehausan. Kemudian, lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu, Masya Allah. Ibu suka madu, Bu? Suka. Kalau di madu? Nah, nanti dulu Ustaz. Kalau udah awalan di belakangan urusannya itu, ya. Lebih wangi daripada minyak kasturi. Cangkirnya sebanyak bintang di langit, Masya Allah. Kita ngelihat bintang di langit aja jumlahnya begitu banyak, bertaburan bintang. Cangkir-cangkirnya itu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di telaganya Nabi begitu banyak sebagaimana banyaknya bintang yang ada di langit. Maka barang siapa yang meminum darinya, ia tidak akan kehausan selama-lamanya. Setiap muslim wajib beriman dengan adanya telaga dengan segala ciri-cirinya, karena hal itu ditetapkan berdasarkan hadis sahih dari Rasulullah SAW yang tidak ada keraguan di dalamnya. Secara lahiriah ia benar-benar ada seperti dipahami dari lafaz dalil menyebutkan tanpa ada takwil. Maka para jamaah sekalian, kita imani bahwa ini adalah apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah bentuk keimanan kita bahwa telaga ini benar adanya. Bahwa telaga ini benar adanya dan kita harus imani. Oleh karenanya paling tidak kita ingat ke dalam 3 poin tadi yang disebutkan para ulama. Berpegang teguhlah kepada sunnah dan nabinya, kepada Quran dan sunnahnya. Kemudian yang kedua, senantiasa kita mendahulukan kepentingan orang lain dalam urusan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Abdullah ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada para sahabat ketika menafsirkan bal tu'thirunal hayatad dunya dalam surah Al-A'la itu. Kenapa kita banyak mendahulukan kepentingan dunia dibanding kepentingan akhirat? Lima atharna dunya lal akhirah, kata Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada para sahabat yang lain. Kemudian para sahabat mengatakan, qalu la na'lam, kami tidak tahu ya wahai Abdullah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sungguh kenapa kita mencintai dunia itu lebih daripada akhirat? Karena dunia itu nyata depan mata, sementara akhirat masih yang gaib. Contohnya apa?
kita di dunia bisa menikmati rumah mewah, mobil mewah, istri yang cantik, anak yang ganteng, anak yang soleh dan soleha. Semuanya kita rasakan dalam kehidupan. Tapi kalau bicara akhirat tadi, telaga Nabi, kita belum pernah minumnya. Maka perkara yang gaib ini harus diimani yang sangat kuat kepada kita. Apa bukti iman itu? Mempersiapkan minimal 3 hal tadi harus kita ingat-ingat dalam kehidupan kita. Berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, selalu mendahulukan kepentingan orang lain dalam urusan dunia, dan yang ketiga, selalu menjaga wudhu kita dalam kehidupan ini. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Kita akhiri sampai di sini dulu kajian kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhir da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.